Satu-satunya masjid yang paling bagus, besar, mewah itu ya mungkin salah satunya Al-Fatah Masjid Tulungagung ini. itu. Oh, Ya. betul-betul Al-Fatah. Nanti kapan-kapan kalau ke Tulungagung, saya mampir. Jadi satu paket itu Bu. Jadi dari Ar-Rahman dulu di Blitar, Oh, setelah itu ke Al-Fatah. Sehingga nanti kita bisa merasakan nuansanya. oh, Nah, betul-betul. bedanya yang saya rasakan adalah kalau Masuk wakaf produktif ya Bu Mila ya. Pripon? Itu termasuk wakaf produktif ya Bu Mila ya. Iya, betul. Termasuk Hmm. waktu produktif. Yang tadi SPBU kan, Bu? Ya, Iya, betul, betul. Karena kan nanti hasilnya itu dikelola tadi buat masjid, buat apa tadi? Lain sebagainya ya. Bentar, bentar. Kok nggak bisa? Bentar. Kok. Hmm, Oke. Ini nggih, Pak. Kacangnya, kacang gangsar. Ada kepingin ya, itu kok ya. Gimana itu? Oh, kacang gangsar. Tadi masjid napa, Pak? Masjid Ar-Rahmah, Blitar. Itu loh yang kayak Masjid Nabawi itu loh Bu. Oh, Masya. Oh, iya ya. Punyanya ini yang wakamnya siapa? Haryanto itu, buatan. Saya ada fotonya beberapa itu. Sama Pak Trimo juga ada itu. Oh, luar biasa. Blitar. Timur Tengah Utsmaniyah. Oh, 2018. 1000 jamaah. Dimiliki keindahan arsitektur yang mirip dengan Masjid Nabawi. Siap, 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 siap. hanya kalau kita melihat Ar-Rahman dengan Ar-Rahman yang milik pengusaha besar NU dengan wakafnya juga yang saya tahu dibandingkan dengan Al-Fatah yang punyanya Mbah Trimo tadi Trimo. itu memang dari segi kemewahan, kemegahan itu lebih besar punya Ar-Rahman Blitar. Tapi Oh, kalau dari kemewahannya. segi kemakmuran masjid, Manfaatkan. pengajian, tata cara sholat ibadah dan lain-lain, itu Masjid Al-Fatah menurut saya jauh lebih bagus karena sholatnya khususnya untuk sholat raweh itu di Al-Fatah bisa tumak ninah, tapi kalau di Ar-Rahman Blitar Itu itu ajang rekreasi 23 Ustaz. rakaat itu satu rakaatnya satu ayat, Bu. Dan sangat pendek. Oh, berarti Jadi cepat bukan ya, Pak? satu surat pendek, bukan satu surat Oke. pendek, tapi satu satu ayat gitu loh. Sehingga saya Oh, berarti bermaksud alif ingin menikmati lam mim sholat Pak. raweh di Ar-Rahman Blitar, tapi jadinya nggak bisa menikmati karena terlalu cepat. Oh, ge. Lihat-lihat imamnya itu Ustadz. Saya kebetulan pas di sana itu kan nginap 2 hari habis dari Oh Blitar Itu iya. terus juga ke nikmat Tulungagung. cepat. Itu imamnya pada saat di Blitar itu saya termasuk lama padahal sholat Isya itu Ustadz. Oh, Iya. oh yang terawih, Kalau khususnya yang terawih. terawih belum Kalau belum yang pernah karena Isya pas sama waktu subuh hari-hari itu biasa itu. sangat-sangat bagus. Kalau Isya Hmm. sama subuh itu Ar-Rahman bisa bersaing lah dengan Al-Fatah Tulungagung. Tapi kalau Hmm. terawih, wah itu ya khasnya Blitar yang terkenal di daerah Serengat itu yang katanya 23 rakaat 16 menit itu loh. Satu tarikan napas kalau Kan bisa. beda itu. Beda itu Boleh Ustadz. iso satu tarikan napas sih ya. Iya, betul. Yang Al-Fatah juga bagus ya, Pak. Ya, bagus, megah. Geng. Ya. Oke. Kalau dari segi kemakmuran, saya lebih kemakmuran Nah, kegiatan ya, itu lebih bagus Al-Fatah Tulungagung oh, daripada Ar-Rahman Blitar. geng. Siap. Terima kasih. Oke, Pak Agung, mungkin bisa kesimpulan ya dari presentasi Pak Agung. Belum ada tanya jawab, Bu. Oh iya, boleh tanya jawab. Ayo, Bu. Boleh tanya jawab untuk Pak Agung dong. Saya mau tanya, tak angkat dari tadi. Ustadz langsung presentasi berikutnya, kesimpulan terus presentasi berikutnya baru tanya jawab. Itu lah. Ya, saya kerja pun, monggo. Berarti Oke, Pak Agung, Khawatirnya waktunya habis Ustadz. Oh iya.
Manut Bu Dewi. Oke, Bu Wahyu, monggo bisa di Lanjut dulu, monggo. Presentasi. Ini disimpulkan dulu apa lanjut? Yuk kesimpulan dulu, Bu. Terus lanjut. Kesimpulan dulu Pak Agung. Kok ditakoi kok kesimpulan. nanti saja Pak Agung. Setelah nanti Pak Faisal. Biar tidak pergi Pak Agung. Lanjut dulu, Pak Ustadz Faisal, monggo. Minta tolong Bu Wahyu yang baik hati. Bentar ya, tak itu kan ya, itu mau wis tak buka ketutup mana innalillahi. Saya belum bisa menampilkan. I see, I see. Hah? Lah, sik, nah, wis semua pada, dah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Ibu Mila sebagai pengampu mata kuliah wakaf. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan materi tentang lembaga pengawasan wakaf di Indonesia. Silakan, Bu Wahyu. Bapak Ibu, mengapa wakaf perlu diawasi? Yang pertama, karena sifat harta wakaf itu harus kekal dan tidak boleh berkurang nilainya. Yang kedua, juga untuk menjamin amanah dan transparansi. Berikutnya, memastikan bahwa wakaf produktif dan dikelola profesional. Berikutnya juga adalah melindungi aset wakaf. Dan terakhir adalah amanah sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, yaitu Undang-Undang 41 tahun 2004. Oke, dilanjutkan. Siapakah aktor utama pengawasan wakaf? Pengawasan wakaf di Indonesia melibatkan sistem berlapis untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas. Yang pertama adalah BWI sebagai pengawas eksternal utama. Yang kedua adalah Kemenak, yaitu regulator dan administrator. Yang ketiga adalah Nadhir sebagai subjek dan objek pengawasan. Jadi subjek dan objek pengawasan sekaligus adalah Nadhir. Oke, monggo berikutnya. Peran sentral BWI. Ini mengulangi materi yang disampaikan oleh, kalau nggak salah, Bu Amarilis tentang peran sentral BWI. Dan saya sampaikan lagi. Yang pertama adalah membina Nadhir, yaitu melakukan pembinaan dan sosialisasi agar pengelolaan sesuai standar. Yang kedua, menerima laporan, menganalisis laporan tahunan. Berikutnya, menerima audit, yaitu memiliki wewenang untuk meminta audit eksternal terhadap pengelolaan wakaf suatu lembaga. Berikutnya, persetujuan apabila ada perubahan peruntukan wakaf jika diperlukan dan masih sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berikutnya, apabila ada masalah, maka berhak pula untuk memberhentikan atau mengganti nadhir yang bila diketahui dalam proses laporannya atau pemeriksaan auditnya ternyata tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Monggo berikutnya. Bagaimana peran Kementerian Agama? Maka Kementerian Agama tadi disampaikan berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam lingkungan perwakafan nasional, sehingga
Karena regulator dan fasilitator, dia harus memastikan kerangka hukum dan operasionalnya berjalan lancar. Dia membantu proses-proses wakaf, diantaranya misalnya pendirian yayasan, kemudian pembinaan-pembinaan terhadap nazir dan seterusnya. Di antaranya adalah yang pertama kebijakan teknis, yaitu merumuskan kebijakan dan pedoman teknis terkait wakaf. Kedua, registrasi wakaf, yaitu melakukan pendaftaran dan pencatatan aset wakaf melalui KUH atau BPAIW. Berikutnya fasilitasi dan literasi, yaitu mendukung operasional BWI dan meningkatkan literasi wakaf di masyarakat. Berikutnya adalah menerima tembusan laporan, menerima salinan laporan dari nazir sebagai bagian dari pengawasan administrasi. Jadi laporan utama tetap kepada BWI, Kementerian Agama sebagai salinan laporan atau tembusan. Suaranya nggak jelas. Oh iya, berarti nggak ada suaranya ya, saya kira punya saya. Pak Mana? Faisal, Terakhir ya? suaranya Yang hilang. peran Kementerian Agama ya? Ya, jadi peran Kementerian Agama adalah tadi itu pertama adalah kebijakan teknis, merumuskan kebijakan dan pedoman teknis terkait wakaf. Berikutnya registrasi wakaf. Registrasi, namanya registrasi, berarti melakukan pendaftaran, pencatatan administratif aset wakaf. Dalam hal ini bagian KUA atau bagiannya namanya PPAIW. Berikutnya adalah mendukung operasional BWI dan meningkatkan literasi wakaf di masyarakat. Jadi bukan hanya tugas BWI untuk mengedukasi, tapi juga dibantu oleh Kementerian Agama. Dan terakhir adalah menerima tembusan laporan. Baik, dilanjutkan. Peran Nazir. Nazir adalah pengelola aset wakaf yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah wakif. Saya beri garis bawah di situ, huruf tebal, mereka merupakan subjek sekaligus objek pengawasan. Mengapa sebagai objek atau ya objek pengawasan? Karena Nazir diawasi secara ketat oleh BWI untuk memastikan pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku. Berikutnya, sebagai subjek pengawasan, Nazir wajib melakukan pengawasan internal. Jadi dia diawasi dan juga dia mengawasi dirinya sendiri, yaitu terhadap kinerja dan penggunaan aset wakaf yang dikelola oleh dia dan tim Nazir yang sudah ditentukan. Berikutnya adalah kewajiban laporan tahunan. Setiap Nazir wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BWI. Seperti tadi ada tembusan kepada Kementerian Agama sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Monggo berikutnya. Bagaimana contoh mekanisme pengawasan wakaf itu? Maka ada dua jalur utama yang saling melengkapi agar efektif dan transparan. Yang pertama, pengawasan internal, yaitu oleh Nazir sendiri untuk memastikan seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan aset wakaf berjalan sesuai prosedur dan tujuan. Berarti tadi sebagai subjek. Dan pengawasan eksternal. Dalam hal ini BWI harus aktif melakukan analisis laporan Nazir, termasuk dalam hal keaktifan menugaskan audit oleh akuntan publik yang dimiliki oleh BWI, melakukan secara aktif, dan di antara tindakannya adalah melakukan koreksi, teguran, surat peringatan, dan seterusnya jika ditemukan penyimpangan. Karena ini adalah amanah dari umat, sehingga tugas BWI sebagai lembaga pengawasan utama itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Berikutnya, tantangan pengawasan wakaf di Indonesia. Di antaranya
beberapa masalah yang sering muncul adalah yang pertama, kepatuhan laporan rendah. Mengapa? Karena masih banyak nadir yang belum patuh dalam menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan akurat, atau nadir belum tahu tugasnya nadir itu apa. Karena kadang-kadang ketika penyusunan penunjukan nadir itu kadang-kadang asal tunjuk aja siapa yang mau. Kadang-kadang begitu. Kalau nggak salah materinya Ustadz Nur Ali Hasan ini ya, bahwa kadang-kadang dalam struktur pengurusan itu kadang-kadang kita saling tunjuk siapa yang nunjuk ini, siapa jadi ini, siapa jadi ini. Seingat saya kalau nggak salah seperti itulah, karena itu adalah kasus-kasus di masyarakat. Nah, karena banyak kasus-kasus yang asal apa itu asal tunjuk daripada nggak mau, maka kadang-kadang yang ditunjuk itu bukan orang yang berkompeten. Nah, sehingga kasus yang paling banyak di dalam apa itu di BWI adalah ternyata banyak yang tidak menyampaikan laporan tahunan secara benar, yaitu teratur dan akurat. Berikutnya, profesionalisme belum merata. Tadi itu, karena asal tunjuk, ada orang yang memang sesuai dengan keahliannya, tahu laporan keuangan, akuntansi, pernah berorganisasi, ada juga yang belum, dan itu belum merata. Hanya 5 atau 10% saja mungkin nadir yang sangat paham tugasnya itu apa. Berikutnya adalah keterbatasan SDM dan anggaran BWI. Ternyata BWI sendiri menghadapi kendala sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas dalam pengawasan kepada lembaga wakaf, khususnya laporan dari nadir tersebut. Silakan, Ibu, berikutnya. Maka kesimpulannya, kenapa perlu dibuat lembaga pengawasan wakaf? Yang pertama, pengawasan wakaf di Indonesia dirancang dengan sistem berlapis untuk menjamin akuntabilitas dan produktivitas aset wakaf. Dalam hal ini, pastinya adalah bagaimana amanah bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian BWI sebagai pengawas utama sangat sentral, sangat penting tugasnya, dan dia harus independen, tidak boleh dipengaruhi karena kedekatan mungkin sama-sama Muhammadiyahnya misalnya, atau sama-sama NU-nya, sehingga kalau ada kesalahan kemudian tidak ditegur misalnya. Nah, seperti itu juga tidak diperbolehkan. Kemenak sebagai regulator dan administrator yang menetapkan kebijakan serta fasilitas. Berikutnya juga keberhasilan pengawasan yang paling utama dan paling penting adalah ternyata pada kepatuhan nazir dalam melaporkan kemampuan audit yang kuat. Karena nazir itu melaporkan keluar maupun eksternal maupun internal. Sehingga dalam hal ini pengawasan internal dari nazir sendiri maupun pengurus yayasan itu sangat-sangat diperlukan, dan memang kita ketahui mencari orang yang amanah itu sangat sulit, sehingga diperlukan tidak hanya jujur, dia jujur tapi dia tidak bisa membuat laporan keuangan misalnya, kan juga kurang. Jadi jujur ya penting, tapi pinter membuat laporan keuangan juga penting. Pinter saja nggak cukup, karena kalau pinter dia bisa membuat laporan yang abal-abal atau palsu, tapi juga diperlukan kejujuran. Dan karena kejujuran maupun kepintaran itu dua-duanya tidak sempurna, maka diperlukanlah pengawasan sehingga amanah dari umat bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, mungkin filenya bisa di-share, Ustadz. Oke. Minta tolong Bu Wahyu yang baik hati. Kalau sendiri itu harus di-download Pak Faisal. Kalau di-download itu kan nggak bisa saya. Itu yang jenengan masuk dulu, kemudian jenengan download. Itu baru Oh, bisa. Kalau kalau nggak enggak, itu aja ya. Yang saya WA itu linknya aja aja. ya. Ya, Yang dari linknya aja linknya nanti. aja ya. Oh iya iya iya. Linknya aja nanti saya kirim linknya.
Nggih, nggih. Mungkin itu. Terima kasih. Monggo bisa sesi tanya jawab untuk Pak Andre. Suaranya Pak, putus. itu ada buka toko toh Pak itu. Sinyal. Putus-putus suaranya Bu Mila. Ya, di rumah ada toko Iya, madu betul sama betul. herbal. Kayaknya. Kami punya toko madu sama herbal. Halo, Sekalian promosi apakah nggih Pak mendengar? nggih. Iya, Nggih, jadi saya boleh dikirim 2 Pak. iya. Kebetulan kami dibina oleh Profesor Ahmad Budiarjo dari Salatiga, sehingga beliau menemukan obat atau minuman herbal tanpa bahan kimia yang kami diajari sehingga harganya itu sangat-sangat murah, tetapi testimoni dari jamaah yang membeli itu banyak manfaatnya. Misalkan orang tua itu banyak yang apa itu lututnya keju-keju, nggak bisa rukuk, sujud, susah tidur, aslam dan seterusnya. Itu Boleh Ustaz alhamdulillah, dikirim 2 Ustaz. iya, itu alhamdulillah banyak yang cocok. Pelatihan pembuatan herbalnya itu di masjid dekatnya rumahnya Ustadz Nur Ali di Oh, Masjid Baitur Rahmah Danau Singkarak. Saya Ya ikut hanya, belajarnya Ustaz. oh, oh ada saksinya juga ini. Sudah merasakan belum? Merasakan belum anunya, manfaatnya? Sampun saya masak campur nasi biasanya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. oh, Baik, campur Alhamdulillah. nasi. sesi Kan tanya nggak jawab pakai saya campur buka tangan. ya sekarang ya, Nggih, monggo. untuk menghemat waktu. Nggih. Monggo silakan jika ada yang ditanyakan dari kedua presentasi kita hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Agung, Ustaz Agung, saya ingin menanyakan, tadi pembagian wakaf itu bergerak dan tidak bergerak saja. Padahal penjelasan dalam penjelasan aja tadi ada tanya, bensin itu termasuk industri, apa industri ya. Terus di Ustaz Faisal juga dijelaskan juga, mohon penjelasannya lagi. Sebetulnya pembagian wakaf itu bagaimana? Apa dua itu saja atau ada lagi gitu? Kemudian itu untuk Ustaz Agung. Terus untuk Ustaz Faisal, ya kalau saya ngikutin itu kayaknya biasa-biasa saja ya. Ya bukan bukan masalah Ustaz Faisalnya, yang dipaparkannya itu eh, belum mengenai. Jadi kayaknya itu masih banyak perdebatan terjadinya itu. Apa itu? Pertama, penggantian nadir. Siapa yang mengganti? Posisinya di sana di Kementerian Agama kalau tidak salah tadi. Terus yang kedua, siapa yang meregistrasi harta wakaf ke KUA itu? Kalau di sana tadi itu tersebut juga ke Kementerian Agama. Kalau di kementerian itu masalah teknis, oke, kebijakan teknis. Tapi di situ kok dimasukkan registrasi ke KUA. Lah, yang melaksanakan itu siapa, Ustaz Faisal? Kemudian pengawasan internal. Terakhir pertanyaan saya itu Ustaz Faisal. Jadi Ustaz Faisal paling banyak ini. Pertama pergantian nadir, yang kedua siapa yang meregistrasi harta wakaf ke KUA itu. Kemudian yang terakhir untuk Ustaz Faisal, pengawasan eksternal dan internal. Kalau ada pengawasan eksternal dan internal, siapa yang menjalankan wakaf itu? Kalau tadi disebutkan yayasan, ya padahal di dalam yayasan sendiri itu ada yang namanya pengawas, jadi bukan nadir lagi sebetulnya. Nah ini cuma ingin tahu aja saya. Terima kasih. Baik, Pak Nurali, mungkin sebutannya bukan biasa-biasa saja. Menurut saya, kedua presenter kita hari ini cukup luar biasa, gitu ya. Hanya pembahasannya mungkin kurang komprehensif. Itu mungkin yang lebih tepat, kata-kata yang lebih tepat. Wes, silakan dibuka apa itu komprehensif ya. Oke,
Selain Pak Nurali, apakah ada yang ada yang ingin bertanya lagi? Hmm, sebelum nggak ada sepertinya ya, masih belum ada, bukan nggak ada, masih belum ada. Saya persilakan untuk Bapak Rayakung dan Bapak Faisal Nurrohman untuk menjawab pertanyaan, mendiskusikan pertanyaan dari Pak Nurali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin nggak perlu minta izin menjawab pertanyaan dari Pak Nur Ali. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, monggo Ustadz Ustazah yang lain boleh menambahkan. Kalau saya paham ya, secara umum wakaf itu ya cuma dua itu, wakaf bergerak dan tidak bergerak nih. Kalau yang tidak bergerak itu seperti tadi, yaitu wakaf yang tradisional, ya tradisional seperti wakaf tanah, wakaf rumah, bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau wakaf bergerak atau modal bergerak itu tadi banyak jenisnya ya, bisa berupa uang yang mungkin diinvestasikan sehingga menghasilkan uang lagi dan terus menerus berkepanjangan sehingga bisa dimanfaatkan hasil dari investasi tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian tadi bahan bakar ya. Kalau tadi sudah sedikit dibahas sama Bu Mila, ya, Bu Mila. Terkait bahan bakar tadi ya mungkin lebih ke pemanfaatan dari hasil penjualan bahan bakar tersebut, Ustadz. Gitu. Mungkin masih kurang ya, boleh dikejar lagi monggo. Tapi saya itu bisa jawabnya. Ya, jadi maksud saya gini, Apa? bagian dari wakaf itu sendiri, perwakafan itu memang dua itu ya. Jadi bergerak dan tidak bergerak itu aja. Ya, secara umum itu, tapi kan ada jenis-jenisnya nanti ya. Iya, 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 paham ya. Jadi, pembagiannya dari ilmu perwakaf itu, bahwa itu hanya dibagi dua itu aja. Itu ketegasan aja itu yang saya kepingin. Nah, baru ke Ya. masuk industri dan seterusnya bergerak itu ada bagian-bagian itu. Oke, terima kasih. Baik, sudah cukup Pak Nurali atau masih ingin ada yang didiskusikan dari Pak Agus? Oh, makanya saya tanya, betul dua itu berarti ya kita pegang dua itu. Nanti kalau ada ulangan keluar, UTS keluar, wakaf itu ada berapa macam ya dua itu yang jawaban saya. Nanti kalau monggo siapa Ibu dosen di Ibu Mila dibetulkan. Karena tadi dijawab dua itu. Pokoknya kalau UTS pembagian wakaf itu dua itu aja. Oke, Bu Mila ada ingin menambahkan, Bu Mila mungkin pembagian wakaf berdasarkan apa? Kok setahu saya memang pembagian wakaf berdasarkan itu bergerak dan tidak bergerak, pembagian wakaf berdasarkan ini dan ini. Setahu saya seperti itu, tapi monggo ditambahkan Bu Mila jika ada yang kurang. Nggih. Iya, itu kan karena jenisnya, nggih. Jenisnya bergerak sama tidak bergerak. Nanti bergerak, nanti dibagi lagi. Tadi contoh-contohnya seperti apa tadi Pak Agung? Seperti tadi yang wakaf uang, wakaf produktif, dan lain sebagainya. Kalau wakaf tidak bergerak, tadi ya seperti contohnya tanah, masjid, dan lain sebagainya. Itu sih Pak. Ada juga itu, cash wakaf link sukuk. Ya. Sekarang Berarti kalau itu gimana, Bu Mila? apa? File. Sekarang kan tenar, wakaf file untuk percetakan buku itu loh. Iya, kadang filenya ini saya wakafkan. Ini file isinya tentang buku nanti dicetak, dibuat buku, ditaruh di masjid-masjid atau gimana itu pokoknya gitu. Sekarang kan Oh, juga tenar, iya wakaf file. oh berarti itu ilmu Itu ya? termasuk Ilmu iya kayak jariah. ilmu. Iya, Ilmu jariah. tapi ya wakaf ini. Iya, Jadi betul-betul. sekarang mulai tenar itu, Ustaz. Oh, Bu Oh, Mila. ya. Mulai rame juga. Oh, ya. Itu juga termasuk wakaf apa itu? Bergerak ya? Kalau itu wakaf, tapi kan Tidak ya bergerak, wakaf tidak bergerak itu. karena Emang Kadek Melayu nanti.
Berarti kan itu untuk itu ya, Bu. Ya untuk Iya, disebarkan gitu kan, tidak menghasilkan uang iya, kan itu. iya. Betul, berarti Tapi bisa jadi gini, ilmu dijual di penerbit, nah uangnya juga bisa itu, Bu Mila. Bisa dibilang bergerak dan bisa bilang tidak bergerak. Kan banyak sekarang oke, file. oke. Tuh, lihat-lihat niatnya, nggih. Betul. Oh, itu kayak sodako itu ya, jariah ya. Ya, seperti Juga sodako bisa ya. jariah, tapi sekarang dibikin wakaf. Rata-rata Oh, wakaf file. Nggih, file. File untuk ini buku nanti bisa dicetak, diterbitkan, dijual kayak gitu-gitu, atau bisa ditaruh di kalau masjid-masjid. dijual berarti dia bergerak, Bu. Itu kan maksudnya di wakaf produktif ya. Ya, Berarti Iya. ya produktif ada tidak yang gitu, ada produktif yang gitu nggih. tidak. Ditaruh di masjid aja, ada yang gitu. Iya. Sekarang itu kan modelnya sekarang itu ya kayak link ID itu loh, suka beli e-book ya, kayak Oh, misalnya nggih, e-book, nggih. perencanaan keuangan nanti ada bayarnya misalnya 100.000 apa 99.000. Ada juga kumpulan doa-doa, misalnya ibadah untuk di bulan Ramadan. Ada juga e-book terkait TOEFL atau IELTS. Nah, itu ada videonya. Atau misalnya file-file PDF, bagaimana cara jitu omset melesat dari marketplace. Nah, itu sekarang juga ada banyak itu. Nggih. Nah, tapi itu bisnis sih, Bu. Kalau yang di link ID biasanya itu dibisniskan sih, Bu. Kan apa Nggih. namanya produk-produk digital yang sekarang ya lagi booming ya. Kayak Sekarang penulis-penulis itu sekarang gitu mewakafkan hasil karya seperti ya buku file-file itu. oh, Nggih. tapi berbayar kan, Bu? Itu maksudnya. Bukan Oh, ditaruh di mboten. penerbit, ya diwakafkan file terserah ini enggak Oh, berbayar. Nanti oh, Oh, ya Masya ada royaltinya juga berarti ya. diterbitkan Royaltinya nanti mungkin. hasil penjualannya juga bisa. Terus di bukunya ditaruh di masjid di masjid-masjid juga ada. berarti termasuk ya Banyak sekarang nih. ilmu jariah juga ya, Bu? Ya, itu Sudah ilmu jariah. teman-teman yang dari Mesir rata-rata gitu semua, yang penulis-penulis, nggih. Nggih. Saya malah kepo yang itu Bu Saya Mila. tanggapi, Wakof Haki. Bu, Haki. Wakof. Oh, Itu Nggih. Wakof Haki. Dari sisi oh, apa tanya, Bu, bisa terkait dengan ini, eh, memang lagi kan ya wakaf ilmu. Tapi kalau kita mempelajari wakaf kan sekarang, jadi pengertian wakaf itu apa? Definisinya apa wakaf itu? Harus melalui siapa? Apa seperti itu ada nadirnya. Nah, jadi padahal pengertian wakaf yang dimaksud di sini adalah wakaf harta yang panjang, jangka panjang, bahkan beberapa mazhab banyak beda. Itulah. Ini kalau menurut saya bukan wakaf, itu amal jariah. jariah. Amal jariah. Cuma niatnya mewakafkan itu hanya istilah, bukan wakaf sesuai dengan definisi itu. Kira-kira begitu. Tapi ngetren kok sekarang banyak Oh, kita Nggih, Ustaz. wakaf-wakaf itu. Tapi kalau berdasarkan definisi atau pengertian dari wakaf itu sendiri, kan harus jelas sesuai anunya ulama macam-macam itu beda, termasuk Imam Syafi'i bahkan. Kalau menurut Imam Syafi'i itu sama sekali tidak masuk itu. Ya bisa jadi mewakafkannya kan ke nadir dulu, terserah nadirnya dicetak ulang kan Pak, dicetak terus Itu juga dijual. ngawasi, kan harus ada Eh? pelaporan terusnya. Ayo. Padahal yang mewakafkan Kalau sudah tidak mau. itu, kalau yang Bu Dewi tadi kan berbentuk file ya katanya. Kalau Ya. dulu Ya. kan ada yang namanya Baitul Hikmah itu kan itu ilmu-ilmu semua, bukankah itu wakaf juga? Cuman kan dulu dan sekarang kan beda konsepnya gitu. Sekarang ngetrennya pakai file-file itu. Iya. Iya, terkait itu dengan kan ilmu ya ini begini itu masuk saya wakaf. tengah ya. Saya tengahi. Kalau berdasarkan definisi, Sebenarnya ini wakaf, walaupun niatnya wakaf gitu loh. Oke, sebentar, saya tengah ya. Baik, kalau kayak gitu kita kembalikan ke definisi wakaf. Apa wakaf itu? Karena begini, apa yang diwakafkan itu menurut saya itu sesuai zaman, Pak. Ya kan? Sesuai zaman.
nggak bisa kita itu kan apa itu namanya kita samaratakan itu ini namanya fikih kontemporer kan Pak. Kalau dulu belum pernah mewakafkan misalnya buku atau ilmu atau file karena dulu nggak ada namanya file Pak ya. Nah, kita kembalikan dulu, kita kembalikan dulu definisi wakaf, baru kita breakdown gitu ya. Maksudnya breakdown itu kita telaah, kita kuliti mati-matian gitu kan. Sebenarnya apa sih wakaf itu? Kalau kita mengkuliti itu, kita kembali ke bab 1, pengertian dari wakaf. Gitu. Nggih, leres. Apalagi ini yang kebanyakan yang mewakafkan juga bukan ya kaleng-kaleng juga nggih, juga mengerti tentang agama, apalagi juga sekolahnya dari Timur Tengah. Pasti sudah tahu juga ini. Ini wakaf apa amal jariah, di antara wakaf juga ada amal jariahnya juga. Sing salah iku sing enggak duwe amal jariah jadi iku sing. Nah, itu. Ya. Oke. Baik, untuk sesi ini apakah ada yang masih ingin didiskusikan sebelum saya mempersilahkan Bapak Faisal untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nurali? Ada yang didiskusikan lagi? Itu belum Ada selesai yang 4 itu. poin, 3 atau 4 Oh, poin tadi Pak Nurali tanyanya. iya Yang Mas. dari itu Oke. masih pada itu belum Oh ada. ya, oke. Ada yang ingin menanggapi? Gue aku sih menanggapi rame loh, wes ah. Aku sih. Ayo, ada yang Harus menanggapi? ahli loh Pak Pak Nurali itu. Ayo. Karena kalau kita menganut mazhab Syafi'i gitu ya kalau karena mazhab Syafi'i ya kayak ngono iku le masalah wakaf letterlock Dijual sudah aja ada. Syafi'i Kembali kan. lagi sama Ustadz apa yang ngendikane Ustadz siapa? Ustadz Jamal. Nah, ini namanya termasuk fikih ya. Kan banyak perbedaan. Nah, seperti itu Ustadz. Masa kembali ke wakaf aja. Jadi urusan wakaf, nah yang seperti itu menurut ilmu wakaf itu masuk apa tidak, gitu loh. Walaupun Bagaimana menurut Bu Mila? Menurut Bu Mila pripun? Oke, bentar. Ini saya coba searching. Iki Bu Mila senep lek nok kelas ya Dewi ya Allah. Nggak apa-apa, Kok nggak gini banget ya Allah. Ini jadinya kan bertambah itu ya ilmunya jadi Ilmu. tahu. Pengalaman kalau bareng-bareng sama aki-aki ya. Sama calon aki-aki Wakaf file mini. ilmu secara umum dapat diperbolehkan jika merujuk pada wakaf ilmu pengetahuan, yaitu penyebaran ilmu yang bermanfaat dan tetap mengalir pahalanya setelah meninggal dunia, sesuai dengan hadis yang menyebutkan ilmu yang bermanfaat sebagai salah satu dari 3 amal yang tidak terputus setelah kematiannya. Namun dalam konteks wakaf file perlu diperjelas apakah yang dimaksud adalah wakaf atas aset digital file yang membawa konten ilmu atau hanya konsep penyebaran ilmu secara umum. Jadi apakah membawa konten apa tadi? Wakaf atas aset digital atau untuk penyebaran ilmu secara umum aja gitu katanya Bu. Boleh dan sangat dianjurkan menyiapkan wakaf aset secara hukum positif. Secara hukum positif Indonesia, hukum wakaf digital masih belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan turunannya karena wakaf secara umum masih banyak mengacu pada benda fisik seperti tanah dan bangunan gitu. Tapi kalau secara syariat boleh secara prinsip jika file tersebut berisi ilmu yang bermanfaat, maka prinsipnya boleh diwakafkan. Tetapi kalau menurut hukum wakaf digital masih belum diatur secara spesifik gitu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tetapi kok emang mewakafkan ilmu jariah itu ya bukan nopo-nopo gitu. Berarti sesuai dengan pandangannya Bu Wahyu yang fikih kontemporer tadi. Iya, karena setiap negara itu, setiap budaya itu memiliki apa itu namanya fikih atau pendapat yang berbeda-beda. For example, Turki gitu kan, kita sudah terbiasa, Mesir terbiasa dengan wakaf seperti ini, wakaf ilmu gitu kan. Nah, kalau di konteksnya Indonesia ini memang belum apa ya namanya, belum terlalu familiar gitu loh, ya kan? Makanya tadi Bu Mila bilang kan, kita itu masih belum ada di undang-undangnya kita. Undang-undang.
Di Malaysia, setahu saya kemarin saya diskusi dengan teman saya itu tentang masalah wakaf ya. Itu wakaf uang sendiri pun di sana itu juga masih sedikit menimbulkan apa sih namanya perbedaan pendapat. Itu uang loh, belum ilmu loh. Apalagi kalau ilmu gitu kan. Maksudnya buku atau file-file itu juga masih itu gitu. Itu kan berarti setiap negara itu memiliki apa itu namanya fikih yang berbeda-beda gitu loh. Nah, kalau konteksnya Pak Nurali adalah di Indonesia, ya seperti itu berarti apa itu mungkin ada yang masih berpendapat, oh itu bukan wakaf, itu sedekah jariah. It's okay, nggak apa-apa gitu. Yang Ini penting Bu, kan, mm-mm. maksudnya Bu Wahyu, kita kan mempelajari wakaf dengan yang dipresentasikan seperti ini dari saat awal hingga sampai saat ini, gitu loh ya. Saya tidak membenturkan. Kalau wakaf yang seperti disampaikan Bu Wahyu, ya imam itu juga mewakafkan tanah untuk jalan tanpa ada administrasi, tapi hati sudah mewakafkan pokoknya untuk jalan, ya wakaf, ikrarnya wakaf. Tapi bukan itu yang kami maksud dengan yang kita pelajari ini, yang seperti itu termasuk enggak, karena Bu Dewi mengatakan itu wakaf, dan itu bukan orang kaleng-kaleng, orang dari Timur Tengah, bukan itu masalahnya. Yang seperti ini dengan yang kita pelajari saat ini, itu belum diatur, ya itu saya terima bisa. Bukan berarti kami menolak wakafnya, tidak. Saya paham, wakaf itu diterima, saya percaya itu ya wakaf. Tanah Berarti ada tanpa dua. tanpa Ada lewat dua, Ustaz. tanpa Nggih, lewat ada nadir, dua. ya Nggih. tanpa lewat nadir kita niat wakaf, ya wakaf itu gitu loh. Karena kita secara administrasi belajar mempelajari administrasinya wakaf dengan segala problematika, maka yang itu, mohon maaf, saya katakan itu tidak termasuk wakaf dengan kategori yang kita pelajari saat ini. Walaupun itu wakaf lah, secara pribadi kami itu mengatakan wakaf, wakaf ilmu. Terima kasih. Begini Nggih, Ustaz, Pak Nurali. mungkin kalau melalui file wakaf, mungkin niatnya gini, diterbitkan lagi hasil, nah itu Ustaz, hasil. Kembali lagi, wakaf yang kita pelajari itu harus melalui nadir. Kalau tidak Ini nadir, kan, enggak, iya, gitu loh. semuanya Nah, prosesnya dari nadir Ustaz, nadir, tapi yang itunya nadir semua, tetapi diterbitkan. Nah itu, terus laporannya mana? Selama ini saya belum tahu loh ya, kalau dari ilmu itu ke nadir. Tapi secara langsung, secara pribadi itu sudah mewakafkan, oke. Gitu loh. Dari administrasi wakaf yang kita pelajari saat ini, itu belum masuk kepada wakaf yang kita pelajari ini. Maksud saya gitu. Terima kasih. ini Berarti namanya kan fikih berarti kan fikih wakaf kontemporer, apa Bu. itu? Iya, fikih wakaf kontemporer Ya, begini. Jadi yang ini menurut dipermasalahkan Pak Nur Ali adalah tentang administrasinya, nggih. Nah, kalau di Indonesia mungkin administrasinya kita belum tahu administrasinya. ya. Kalau kita mungkin belum tahu Ya, ini kan bagaimana materinya administrasinya fikih gitu. dan manajemen wakaf. Ya, ini kan materi apa matkulnya fikih dan manajemen wakaf. Jadi di antara ada dua tentang fikihnya menurut hukum Islam, oke, dapat. Tapi menurut negara mungkin yang ya negara nggih belum ada undang-undang tentang itu. Begitu nggih. Nah, ini perlu ada pelajaran lagi kalau gitu. Pendalaman tentang wakaf. Nah, itu. Karena Oke. fikih Ustaz. Ini di sini kan fikih. Jadi kita bukan hanya belajar tentang di hukumnya aja, tetapi juga ada fikihnya itu, Ustaz. Oke, ini ada tambahan lagi. Boleh secara prinsip jika file tersebut berisi ilmu yang bermanfaat, maka prinsipnya boleh diwakafkan. Syarat-syarat wakaf harus terpenuhi. Apa aja itu? Meskipun bentuknya bukan fisik, prosesnya harus mengikuti rukun dan syarat wakaf, seperti niat wakaf yang jelas, objek wakaf file yang jelas, dan penyerahan kepada nazir, pengelola. Perlu dicatat, cara terbaik untuk mewakafkan aset digital. Jadi kalau di sini file itu masuk di aset digital kalau di sini ya, adalah dengan menyerahkan kepada lembaga wakaf yang memiliki kapasitas untuk mengelola aset digital, seperti lembaga wakaf ilmu pengetahuan agar dapat disalurkan sesuai tujuan. Habis itu ada catatan lagi, tidak boleh diwariskan atau dijual atau diganti. Sama seperti aset wakaf lainnya, aset digital yang telah diwakafkan tidak boleh diwariskan, dijual atau diubah peruntukannya oleh nazir tanpa alasan yang sesuai dengan syariat dan ketentuan undang-undang wakaf. Itu sih Bu, ada tambahan. Ada tambahnya.
ternyata ada. Berarti itu termasuk wakaf bergerak apa itu? Kalau di sini kan berarti dia tidak di royaltikan ya. Iya. Berarti Hmm. dia tidak bergerak ya. Hmm. Iya kan? Bisa. Kalau misalnya dia emang mau di wakaf produktif, itu bisa bergerak ya. Karena kan nanti dia bisa Iya. menghasilkan itu sih, Bu. Kalau di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu, Bu Mila, Iya, betul enggak ya? Ini telah memperluas jenis harta wakaf yang bisa diwakafkan. Saya singkat aja ya. ya. Sebenarnya benda bergerak seperti uang wakaf, logam mulia, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual. Nah, kalau ilmu itu bukannya masuk ke intelektual ya? Iya betul. Tapi apakah dia sudah dihakikan atau belum? Kalau misalnya enggak kan nanti dia enggak termasuk HKI ya. Maksudnya gitu loh. Kan banyak misalnya penelitian-penelitian atau buku itu kan enggak dihakikan. Nah, kecuali kalau dia dihakikan ya, Bu. Iya. Gitu. Maksudnya kan masih banyak ya dari kita, misalnya penelitian atau misalnya buku-buku tapi nggak dihakikan, kayak misalnya merek-merek kayak gitu kan nggak dihakikan. Nah itu harus dihakikan sih kalau misalnya mungkin kalau yang tadi misalnya Bu Dewi mau file-filenya itu. Itu sih Bu, memang di Indonesia ini orang-orang tentang haki itu masih kurang. Jadi sadar hukum tentang haki itu masih kurang. Jadi ya PR bersama itu. Harusnya kan kalau ketika kita memiliki sesuatu atau merek dagang atau apa itu kan harus dihakikan gitu kan. Itulah sadar hukumnya masih kurang. Baik, ada yang ingin didiskusikan lagi tentang hal ini? Kalau enggak, saya kembalikan ke Pak Faisal. Ada yang didiskusikan lagi enggak ini? Oke. Sudah? Sampun, Bu. Sampun. Langsung ke Pak Baik. Faisal. Mr. Faisal, the floor is yours. Oke, ya, thank you. Kadang Ya, menanggapi Listrik padam. dari Ustadz Ali, terima kasih. Jadi fungsi Kementerian Agama atau KUA, dia fungsinya adalah menerima pencatatan wakaf. Jadi fungsinya adalah KUA itu yang pertama adalah mencatat ikrar wakaf. Mencatat ikrar wakaf. Kemudian berikutnya adalah memeriksa kelengkapan administrasi wakaf. Berikutnya mengedukasi masyarakat. Berikutnya dia juga sebagai jembatan antara Badan Pertanahan Nasional dan BWI. Berikutnya juga adalah mencatat perubahan nadhir, membuat inventaris data wakaf. Jadi registrasi yang dimaksudkan di sini adalah registrasi yang berhubungan dengan pendaftaran wakaf dari suatu lembaga. Itu harus melalui KUA dulu. Nah, dari KUA, baru nanti KUA nanti akan menghubungkan ke listrik padam baru nyala. BWI dan BPN. Ulang lagi Ustaz Faisal, saya baru nyala listrik. Oh iya, ya. Jadi fungsi registrasi di sini adalah registrasi dari yayasan yang mau mendaftarkan ke BWI itu harus melalui KUA dulu. Kenapa? Karena di dalam KUA nanti kan ada ikrar wakaf. Kemudian setelah ada ikrar wakaf, KUA juga harus menerbitkan akte ikrar wakaf. Nah, kan gitu. Jadi itu fungsinya dari KUA itu registrasinya adalah banyak. Kalau saya catat di sini ada 7. Mencatat ikrar wakaf, menerbitkan AIW, memeriksa kelengkapan administrasi, mengedukasi masyarakat, mengirim AIW ke BPN atau BWI yang tadi saya sampaikan menjadi jembatan, mencatat perubahan nadhir, membuat inventaris data wakaf, itu semua adalah pekerjaan dari KUA bagian wakaf. Nah, sehingga registrasinya itu adalah dalam 7
7 bidang pekerjaan seperti ini. Itu yang pertama. Bisa dipahami yang pertanyaan pertama? Satu kali. Belum. Ngapunten. Eh, saya kurang anu ya, barusan listrik mati, jadi yang pertama tadi itu hilang semua Anda. Iya. Jadi fungsi utama, pokoknya gini aja. Fungsi utama KUA itu kan berfungsi sebagai PPAIW atau penjabat pembuat akta ikrar wakaf. Dan semua kepala KUA kecamatan itu dia otomatis sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, maka semuanya harus melalui KUA. Kenapa ya? Karena memang prosedurnya seperti itu. Nah, berikutnya setelah itu KUA menerbitkan namanya AIW atau Akta Ikrar Wakaf. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk pendaftaran tanah wakaf ke BPN. Karena sebelumnya kan bentuknya kan SHM, sertifikat hak milik. Nah, setelah Akta Ikrar Wakaf sudah bukan SHM lagi tapi menjadi wakaf, dan itu yang menerbitkan adalah KUA. Jadi registrasi yang jenengan tanyakan tadi fungsinya adalah dalam hal ini registrasi untuk merubah dari SHM kepada AIW, dan itu diserahkan kepada BPN yang sebelumnya adalah SHM. Setelah itu juga menyampaikan kepada BWI bahwa ada pendaftaran akta ikrar wakaf yang baru, ada lembaga wakaf baru yang masuk melalui KUA. Sehingga KUA ini adalah jembatan antara BPN dan BWI, kan gitu. Termasuk juga KUA ini ngecek sebelum diserahkan kepada BWI maupun BPN, dia membantu ngecek apakah jelas kepemilikannya, SHM-nya bagaimana, kemudian objek wakafnya itu bebas sengketa apa tidak, batas-batas tanahnya bagaimana, ada nggak pihak-pihak yang dirugikan. Ini juga tugas KUA sebelum menyampaikan kepada BWI maupun BPN, kan gitu. Bisa dipahami sekali untuk masalah registrasi. Kenapa harus melalui KUA? Karena tugasnya tadi itu, tugas Yang ngurus utamanya adalah PPAIW tadi loh, yang pejabat ngurus siapa? pembuat. Kenapa? Yang ngurus siapa itu? Yang ngurus ya Nadir toh Pak. Pengurus yayasan yang juga berfungsi sebagai Nadir. Kan Nadir itu kan yang ditunjuk. Iya, dia Ya jelas, yang jelas ya pengurus Nadir. Siapa lagi kalau bukan Nadir? Karena Nadir kan yang bertanggung jawab. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Saya. Oke. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Saya lupa. Itu yang kedua. Itu Pertanyaan yang lain apa? yang pertama tadi siapa yang mengganti Nadir itu? Siapa yang mengganti Nadir? Yang Yang mengganti pertama. Nadir adalah pengurus yayasan. Pengurus yayasan itu kan juga berfungsi sebagai Nadir dia. Di antara pengurus yang yayasan yang banyak, ada pembina, ada ketua ini dan lain-lain, maka nanti ditentukan siapa nadirnya, kan begitu. Nah, nadir tadi itu setelah terbentuk dilaporkanlah kepada KUA, kan begitu. Karena fungsinya KUA adalah apa? Melaporkan, menerima registrasi pendaftaran nadir dan penggantiannya. Tapi kalau tugasnya BWI, dia menegur nadir. Nah, mengoreksi kalau ada laporan keuangan dari nadir yang kurang transparan atau ada ketidakberesan. Dalam hal ini KUA tidak bisa berfungsi untuk menegur, menyalahkan, mengoreksi, nggak bisa. Itu tugasnya BWI. Maka nadir di sini yang paling bertanggung jawab. Makanya tadi kan disampaikan dia sebagai subjek dan juga sebagai objek. Begitu, sekali. Bisa dipahami? Oke. Cuma kalau yang KUA itu hanya mengesahkan saja dari Nadir setahu saya. Jadi yayasan itu mengusulkan ini supaya jadi Nadir,
disahkan oleh disumpah oleh KUA, Ya, kemudian disahkan oleh PBI melalui proses itu. Terima ya, kasih, guys. ya, Terima betul. kasih. Jadi fungsi nazir di sini, fungsinya dia apa? Dia sebagai manajer wakaf. Jadi dalam satu yayasan, pengurus yayasan ada yang jadi ketua, pembina, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Nah, nazir itu berdiri sendiri. Nah, dia fungsinya adalah manajer wakaf. Sehingga dia nanti yang berhak membuat laporan kepada BWI, adapun KUA hanya sebagai tembusan saja. Yang ngoreksi benar apa tidaknya, ada kesalahan atau tidaknya, itu adalah tugasnya BWI. Dan Nadir, jadi ada pertanyaan itu bagaimana fungsi pengawasan Nadir? Maka fungsi pengawasannya bagaimana? Maka dibuatlah rapat rapat misalnya per semester misalnya atau per triwulan. Jadi Nadir yang berinisiatif kepada